15 menit. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lewat 6 menit dari kesepakatan kita mulai. Tapi masih ada 3 teman kalian yang belum masuk. Sambil kita nanti bincang-bincang, kita mulai saja sambil nunggu mereka bertiga. Itu sudah masuk. Oke, kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa dulu. Memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini nanti lancar, tidak ada kendala, kalian dapat memahami apa yang kalian pelajari, dan dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Oke, di tempat duduk, sikap sempurna, kita akan berdoa mulai. Cukup? Terima kasih. Oke, saya beritahukan lagi bahwa hari ini nanti kita akan menyelesaikan 3 pembelajaran sekaligus sisa dari tema 1. Nah, ternyata kalau kita 1 hari 1 pembelajaran, memang waktunya agak terburu-buru, jadi seharusnya tema 1 sudah berakhir hari ini, kira-kira, atau Senin mungkin. Jadi kalau bisa nanti kita selesaikan hari ini ya, kalau tidak bisa ya nanti Senin kita sambung lagi. Seperti itu. Nah, setelah tema 1 ini selesai, nanti akan ada ulangan harian tema 1. Nah, di ulangan harian itu nanti kalian juga harus mengerjakan sendiri, tidak boleh dibantu sama orang tua kalian, biar Pak Guru tahu siapa yang sudah bisa, siapa yang belum. Nah, kalau ada yang belum bisa, nanti kita akan mengulang bagian yang belum kalian pahami. Ya, dari mana Pak Guru tahu kalian sudah bisa atau belum? Ya, dari hasil ulangan itu, nilainya seperti apa, KD yang mana yang nilainya kurang bagus, nanti kita ulangi, kita bahas itu. Kemudian kalian mengerjakan lagi yang KD itu, bagian itu. Begitu ya. Oke. Untuk menghemat waktu, langsung kita mulai saja ya. Untuk menghemat waktu, langsung kita mulai saja. Oke, silakan dibuka buku kalian halaman 167. 167. Silakan disiapkan. Ramu. Tak paten kok. Sudah ya, dibuka ya. Nah, kalau kita kemarin belajar perkembangbiakan tumbuhan melalui tunas, melalui biji, sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, ada beberapa jenis umbi. Dibaca dulu yuk, siapa yang mau baca pertama? Arfan. Oke, Mas Arfan. Yuk. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, bawang, dan bunga. Berkembang biak dengan umbi lapis
Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Oke, terima kasih Mas Arfan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan selain yang sudah kita pelajari, ternyata ada juga yang berkembang biak menggunakan umbi. Nah, contohnya apa saja? Contohnya itu di gambar itu ada wortel, ada bawang, ada bunga bakung. Bunga bakung itu di taman biasanya di tanaman-tanaman bunga kalian biasanya ada bunga bakung seperti ini. Kemudian ada singkong. Nah, sebenarnya masih ada lagi ubi jalar. Nah, perkembangbiakan dengan umbi itu dibagi 3. Ada umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar. Bentar ya, ini yang berisik. HP-nya siapa ya? Kita matikan dulu. Oke, lanjut ya. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, contohnya apa tadi? Apa? Bawang. Umbi batang, yang umbi batang. Contohnya kentang dan ubi jalar. Ubi jalar itu apa toh? Ubi jalar ini telo pendem. Ubi jalar itu orang kita menyebut telo pendem. Ada yang mengatakan ketela rambat. Nah, umbi batang contohnya adalah kentang dan ketela rambat atau ubi jalar. Nah, cirinya apa kalau umbi batang? Cirinya pada bagian umbinya, umbi itu yang ada di dalam tanah yang biasa kita makan, kentang ya kentangnya itu yang biasa yang dimasak ibumu kemudian dimakan. Terus ubi jalar atau ketela rambat itu ya telonya itu, ubinya itu yang ada di dalam tanah itu umbi namanya, umbinya itu. Nah, kalau umbi batang itu biasanya di umbinya itu bisa muncul tunas. Nah, kalian lihat di kentang, kalian amati, kentang sama ubi jalar, itu biasanya kalau ditaruh di tempat yang lembab, dia akan muncul tuh tunas, akan tukul. Kentang sama telo pendem. Itu kalau diletakkan di tempat yang lembab, yang agak basah, biasanya tuh tukul, tumbuh, ada tunasnya. Nah, itu salah satu ciri umbi batang. Nah, kalau umbi akar, contohnya apa umbi akar? Wortel. Contohnya singkong sama wortel. Nah, apakah di setiap bagian kulit dari singkong sama wortel itu bisa tumbuh tunas? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Singkong itu kalau diletakkan di tempat yang lembab, yang basah, atau mungkin ditimbun tanah, sama juga wortel, kalau diletakkan di tempat yang basah, ditimbun tanah, itu tidak akan muncul tunas di sembarang tempat, di bagian-bagian tubuhnya itu tidak muncul dia. Tetapi titik tumbuhnya hanya di satu tempat. Nah, kalau wortel ya di bagian atas ini. Seperti gambar ini, wortel itu dia tumbuh tunasnya bukan dari bagian bawah-bawah ini, bukan, tapi dari atas ini. Nah, singkong juga kalau ditanam umbinya ini nggak bisa singkong itu.
Kalau singkongnya yang ditanam tidak akan tumbuh, nggak bisa. Nah, yang ditanam adalah batangnya. Kalau wortel yang ditanam bijinya. Itu ya, itu cirinya umbi akar. Umbi akar contohnya apa tadi? Wortel sama singkong. Cirinya di bagian umbinya tidak bisa muncul tunas di sembarang tempat, hanya pada satu titik saja. Oke. Kemudian kalau umbi lapis contohnya bawang. Bawang putih, bawang merah. Contohnya bawang merah, bunga bakung, bawang bombay. Bawang bombay tahu tidak kalian? Tahu. Tahu. Nah, itu kalau kita belah, itu akan kelihatan seperti ini, berlapis-lapis seperti ini. Berlapis-lapis seperti ini. Nah, itu sebetulnya apa itu lapisan-lapisan itu? Itu sebetulnya adalah pelepah daun, bagian dari daun sebetulnya. Kalau umbi lapis, itu yang berlapis-lapis itu, umbinya itu sebetulnya dia adalah pelepah daun. Kalau kita menyebutnya papah. Sebetulnya papah. Nah, bawangnya di mana? Bawangnya ya kecil ini. Di dalamnya sini kecil sekali ini. Nah, di bawangnya itu akan muncul akar. Akan muncul akar. Nah, dia tumbuhnya di mana? Tumbuhnya ya di atas ini. Di atas ini. Mas Hafiz perhatikan. Mas Hafiz perhatikan ngobrolnya nanti. Mas Hafiz. Mas Hafiz. Mas Hafiz perhatikan. Oke, Pak Guru lanjutkan ya. Tuh, pesugihannya sopo wi, pesugihannya sopo muni. Teka. Kalau umbi lapis itu sebetulnya adalah pelepah daun atau modifikasi daun dia. Nah, kalau umbi akar itu adalah modifikasi akar. Jadi akar yang menggembung. Akar yang menggembung kalau umbi akar. Kalau umbi batang ya batang yang menggembung. Kalau umbi batang ya batang yang menggembung. Itu ya. Pak Guru ulang, Mbak Septi perhatikan, ora ubah wae Mbak Septi, ayo. Mbak Septi perhatikan, ora ubah wae. Ada umbi batang, ada umbi akar, ada umbi lapis. Umbi batang contohnya apa tadi? Kentang sama ubi jalar. Itu kalau umbi batang. Itu adalah batang yang menggembung yang ada di dalam tanah batang itu. Nah, pada umbi batang itu bisa muncul tunas di seluruh bagiannya. Nah, kalau umbi akar, dia adalah modifikasi akar atau akar yang menggembung yang ada di dalam tanah. Akarnya menggembung dia. Akarnya melembung, melentung, sehingga menjadi umbi. Kemudian kalau umbi lapis itu adalah modifikasi daun atau pelepah daun. Umbi lapis itu sebetulnya pelepah daun dia. Oke, begitu ya. Contohnya umbi lapis, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung. Ini HP siapa yang berisik ya?
Oke, lanjut ya. Nah, lah, ini HP siapa yang berisik ya? Barangkali yang kena angin ini. Yang kena angin atau yang dekat kipas angin. Tidak ada. Oh, Mbak Sati. Sebentar. Oke ya. Nah, sekarang persamaannya apa? Sama apa? Ada yang sama tidak di antara ini? Lah, ini HP siapa? Oke, mikrofonnya saya matikan semua. Mikrofonnya saya matikan semua dari sini. Nah, persamaannya semua umbi itu digunakan untuk menyimpan makanan cadangan. Saya ulang ya, persamaannya ketiga umbi itu digunakan untuk menyimpan makanan cadangan. Nah, makanan cadangan itu untuk apa? Sebetulnya makanan cadangan itu akan kembali dimakan oleh tumbuhan itu sendiri apabila suatu saat nanti akarnya kesulitan mencari makan. Nah, misalnya karena tempat hidupnya kering. Nah, pas musim kemarau misalnya kan tempat hidupnya kering tumbuhan-tumbuhan itu. Ya kan? Kalau kering akarnya tidak bisa mencari makan. Maka tumbuhan itu ada wortel, ada singkong, ada bawang merah, ada ketela pohon, ketela rambat atau ubi jalar. Nah, itu kalau tidak bisa mencari makan, maka dia akan makan dari umbinya itu. Umbinya akan diserap kembali, dimakan lagi. Makanya kalau selepas musim kemarau tanahnya kering, biasanya tumbuhan-tumbuhan itu umbinya akan kosong atau kempes. Atau kalau bahasa kita, gambos. Dong ya? Nah, kemudian karena tumbuhan-tumbuhan itu menyimpan makan di umbinya, nah setelah terkumpul banyak, manusia merampoknya, manusia mengambil yang sebetulnya mau dimakan sendiri diambil oleh manusia. Wortel diambil, terus singkong diambil, sebetulnya mau dimakan sendiri. Terus bawang merah diambil, ubi jalar diambil, apalagi kentang diambil. Nah, sebetulnya mau dimakan sendiri oleh tumbuhan itu. Nah, kemudian makanan yang disimpan dalam bentuk apa? Makanan cadangan yang disimpan oleh tumbuhan masing-masing itu dalam bentuk apa? Nah, kalau ketela pohon, ubi jalar atau singkong, ubi jalar, terus kentang, itu berupa karbohidrat. Yang disimpan karbohidrat. Karbohidrat itu zat pati. Zat pati. Maka ketela pohon itu kalau sudah lewat musim kemarau, sudah bahasa kita gambos, maka tidak ada patinya dia. Ya. Nah, kalau wortel sama bawang merah itu yang disimpan dalam bentuk air. Air dia yang disimpan. Maka wortel sama bawang merah itu kalau dihaluskan, ditumbuk atau di blender, kemudian diperas, dia akan keluar airnya. Nah, itu airnya itu cadangan makanannya. Oke, mudah-mudahan jelas ya sampai itu ya. Ada yang mau tanya tidak? Kalau ada yang mau tanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak,
sekarang coba kita kerjakan ini ya. Sekarang coba kita kerjakan ini. Pak Guru potong dulu. Pak Guru potong dulu. Pak Guru taruh di sini. Oke, bentar ya. Nah, bisa ya kalian amati ya. Saya kalian lihat ya. Jelas ya? Ya. Oke. Sekarang kita akan mencari persamaan dan perbedaan antara umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Ya? Ya. Coba Pak Guru beri contoh dulu ya. Umbi batang contohnya tadi apa tadi? Ada gambar tidak ya di sini? Oh, tidak ada gambar ya. Umbi batang tadi contohnya apa ya? Ditulis saja Pak ya. Ditulis saja Pak ya. Umbi batang tadi contohnya apa? Kentang. Kentang. Kok singkong? Sebentar. Terlalu besar. Terlalu besar. Kentang. Lah, malah pennya error ini. Sebentar, tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Umbi batang contohnya kentang. Umbi jalar. Jalar. Nah, kalau umbi akar tadi contohnya apa? Singkong. Singkong sama apa tadi? Wortel. Wortel. Oke. Kalau umbi lapis apa Bawang. tadi? Bawang merah. Bawang merah. Sama apa? Bunga bangkung. Bunga bangkung. Oke. Ada bawang bombay juga ya. Nah, sekarang persamaannya. Persamaannya apa? Kita bikin satu saja ya. Persamaannya apa? Antara umbi batang, umbi akar, umbi lapis itu persamaannya apa? Sama-sama. Sama-sama apa ya? Antara umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Tempat menyimpan makanan cadangan apa bukan? Umbi batang. Tempat menyimpan apa bukan? Ya, umbi akar tempat menyimpan makanan apa bukan? Bukan. Ya, umbi lapis tempat menyimpan makanan cadangan apa bukan? Ya, sama tidak berarti? Persamaannya berarti tempat, oke hurufnya Pak Guru warnanya bikin beda. Tempat menyimpan makanan cadangan. Tuh persamaannya yang pertama. Kemudian ada lagi tidak persamaan yang lain? Ada. Apa? Ada. Apa persamaan yang lain? Oke. Persamaannya adalah sama-sama tempat menyimpan makanan cadangan. Terus sekarang perbedaannya. Perbedaannya apa? Umbi batang itu modifikasi batang. Maksudnya apa modifikasi batang? Maksudnya apa?
Ditanam menggunakan batang. Di dalam tanah yang menggembung. Ada kentang, ada ubi jalar, itu yang menggembung menjadi ubinya itu adalah batang. Nah, kalau ubi akar sekarang, apa kalau ubi akar? Modifikasi apa dia? Akar yang menggembung. Oke, modifikasi akar ya, akar yang menggembung. Modifikasi akar, akarnya menggembung. Nah, kalau ubi batang ya modifikasi batang, batangnya menggembung. Kalau ubi lapis, apa dia? Ubi lapis itu modifikasi apa tadi? Lapis. Lapis. Lapis kan yang biasa dibeli di warung. Apa modifikasi? Apa? Tadi apa sebetulnya? Ubi lapis itu apa sebetulnya kata Pak Guru tadi? Lepah daun. Lepah daun. Jadi itu adalah modifikasi daun. Oke. Jadi persamaannya sama-sama menjadi tempat menyimpan makanan cadangan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau ubi batang itu merupakan modifikasi batang, artinya batang yang menggembung di dalam tanah, di dalam medianya, media hidupnya. Contohnya kentang, ubi jalar. Nah, kalau umbi akar, contohnya wortel, singkong, itu adalah modifikasi akar atau akar yang menggembung. Akar dalam tanah yang menggembung. Kemudian kalau ubi lapis itu adalah apa? Modifikasi apa? Modifikasi daun. Umbi lapis itu adalah pelepah daun yang ada di dalam tanah. Nah, sekarang bentuk cadangan makanan yang disimpan sekarang. Coba bentuk cadangan makanan yang disimpan. Kalau umbi batang itu makanan yang disimpan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk apa ya? Makanan cadangan dalam bentuk apa? Makanan cadangan dalam bentuk apa kalau ubi batang? Kentang, ubi jalar, apa tadi? Karbohidrat atau zat padi. Nah, kalau ubi akar, singkong, wortel, apa dia? Kalau singkong itu makanan cadangannya dalam bentuk karbohidrat. Nah, kalau wortel apa dalam bentuk apa? Tadi apa kata Pak Guru? Air. Nah, kalau ubi lapis, makanan cadangan yang disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Makanan cadangan dalam bentuk air. Oke. Oke, ini boleh di screenshot kalau mau. Boleh di screenshot. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah, Pak Guru hapus ya. Oke. Kita lanjut lihat lagi bukunya. Oke. Oke, menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Kenapa bawang merah itu disebut umbi lapis? Coba yang bisa menjawab nyalakan mikrofonnya. Kenapa disebut umbi lapis? Siapa tahu? Contohnya bawang.
Karena umbinya berbentuk berlapis-lapis. Umbi lapis. Karena bentuk umbinya berlapis-lapis. Sebetulnya itu adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Makanan cadangannya berupa air. Itu ya. Lanjut. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Kalian diminta menuliskan perkembangbiakan bawang merah. Pernah melihat belum? Pernah melihat belum orang menanam bawang merah? Belum. Belum? Oke, kalau belum, nanti cari videonya di YouTube ya. Cari videonya di YouTube. Menyiapkan bibit bawang merah misalnya. Ya, Pak Guru nggak akan carikan di sini. Sebenarnya bisa saja Pak Guru carikan. Cuma nanti akan menghabiskan waktu. Nah, nanti kalian pelajari sendiri. Setelah ini nanti kalian buka YouTube, kalian cari budidaya bawang merah misalnya. Atau penyiapan bibit bawang merah misalnya. Nah, cara perkembangbiakan bawang merah itu dia menggunakan umbinya dipilih yang kecil-kecil, kemudian dipotong bagian atasnya. Coba Pak Guru lihat gambarnya ini. Nah, Pak Guru potongkan dulu ya. Pak Guru potongkan dulu, nanti kita pelajari. Oke. Sebentar, biar kalian tidak bingung. Oke, perhatikan ya. Nah, perkembangbiakan umbi lapis itu menggunakan umbi yang ditanam umbinya. Kalau bawang merah yang ditanam ya bawang merahnya itu dipilih yang kecil-kecil. Yang ukurannya agak kecil. Nah, kemudian caranya ini bagian atas ini, bagian yang lancip itu yang biasanya digunakan untuk tumbuh daun, tumbuh tunas, itu dipotong. Nah, dipotong seperti itu. Nah, kemudian berikutnya setelah ini ditanam di dalam tanah, kemudian nanti akan tumbuh tunas seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti itu, ada tunasnya. Nah, kemudian tunas ini nanti ya. Nah, tunas ini kemudian